Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, para hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah tabaraka wa ta'ala tentunya di atas kudrah dan iradahnya. Kesempatan hari ini kita bisa kembali melanjutkan pelajaran dan kajian kita, masih melengkapi pembahasan berkaitan dengan fikih Ramadan. Mudah-mudahan apa yang akan kita sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Salawat dan juga salam senantiasa kita sampaikan kepada uswah dan qudwah terbaik di atas kehidupan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga kita sampaikan kepada seluruh keluarga besar beliau, para sahabat dan sahabiyah radhiyallahu taala anhum ajmain, dan juga kepada seluruh umat-umat beliau yang senantiasa istiqamah dalam rangka ittiba', mengikuti seluruh sunnah-sunnah beliau dengan sebaik-baiknya di atas hidup dan kehidupan. Semoga Allah menetapkan kita orang-orang yang tergolong di dalamnya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, kesempatan hari ini kita akan sampaikan yakni tentang ahlul a'dar. Al-a'dar merupakan bentuk jamak dari kata udhurun yang sering diterjemahkan dengan udhur, ataupun artinya adalah orang-orang yang terhalang ataupun orang-orang yang dalam keadaan tidak mampu untuk melaksanakan salah satu bahagian syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentu dalam pembahasan ini wabil khusus adalah yakni mereka ahlul a'dar adalah orang-orang yang dalam keadaan berudzur, terbatas kemampuannya untuk melaksanakan ibadah di dalam bulan Ramadan, khususnya adalah pelaksanaan ibadah shaum ataupun pelaksanaan ibadah puasa. Maka tentu siapa saja yang dikategorikan ke dalam ahlul a'dar, orang-orang yang memang dalam keadaan berudzur, yang pertama disebutkan oleh para ulama yakni adalah al-marda, ataupun orang-orang yang dalam keadaan sakit. Tentu yang pertama ini khatul Islam perlu kita ketahui, maka orang-orang yang dalam keadaan sakit, maka boleh bagi mereka untuk meninggalkan puasa, boleh baginya untuk tidak melaksanakan ibadah puasa. Akan tetapi ketetapannya kata para ulama adalah perlu dilihat dari jenis penyakit yang dialaminya. Artinya tidak semua jenis penyakit yang diderita oleh orang-orang yang sedang berpuasa menyebabkan baginya boleh untuk berbuka. Ya, tentu penyakit yang dimaksud di sini adalah penyakit-penyakit yang memang berat, penyakit-penyakit yang memang sudah tidak mampu lagi bagi orang tersebut untuk melanjutkan puasanya. Kemudian yang kedua di antara golongan mereka adalah al-musafirun, yakni orang-orang yang dalam safar, orang-orang yang dalam perjalanan. Ini pun juga disebutkan oleh para ulama, ya tentu ada jarak tertentu yang memang diperkenankan orang ini ya untuk boleh berbuka puasa. Artinya secara khusus adalah yakni mereka orang-orang yang dalam keadaan safar, orang-orang yang dalam perjalanan yang memang jaraknya
cukup jauh atau bahkan sangat jauh. Berkaitan dengan hal ini, tentu dalam dua keadaan. Maka tatkala kita ditanya ada orang yang safar, ada orang yang sedang melakukan perjalanan, mana yang paling utama, paling afdol baginya untuk melanjutkan puasa ataukah berbuka baginya. Satu hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu menyebutkan, "Kunna na'zu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, faminna sha'im wa minnal muftir." Kata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu menyebutkan, sesungguhnya kami pernah melakukan ghazwah. Kami melakukan ghazwah, melakukan peperangan yang dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu terjadi di dalam bulan Ramadan. Tentu kita lihat di khatal Islam, salah satu aktivitas ibadah yang besar yang dilakukan Nabi SAW ketika beliau di dalam bulan Ramadan adalah ghazwah, melakukan peperangan, melakukan pertempuran. Kita lihat dalam sirah perjalanan Rasulullah dan para sahabat, maka banyak perang yang dilalui oleh Rasulullah ketika beliau di dalam bulan Ramadan. Ada Ghazwatu Badrin Kubra, perang Badar besar terjadi di bulan Ramadan. Kemudian Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Bahkan ketika kita kembali ke tanah air kita, kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 pun tentunya hal itu terjadi di dalam bulan Ramadan. Artinya memang bulan ini adalah bulan yang syarat dengan perjuangan. Seperti yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat sendiri, mereka berperang, melakukan perjalanan jauh dari Madinah, kemudian berperang, bertempur pada saat di siang hari bulan Ramadan. Maka dikatakan faminna sha'im wa minnal muftir. Ada sebahagian para sahabat yang melanjutkan puasa dalam perjalanan jauh dan dalam keadaan peperangan. Wa minnal muftir. Juga ada sebahagian yang lain berbuka. Namun kita bisa lihat bagaimana sikap para sahabat. Dikatakan fala yajidu sha'im 'alal muftir wal muftir 'ala sha'im. Sungguh orang-orang yang tetap berpuasa, mereka tidak mencela kepada orang-orang yang berbuka. Sungguh orang-orang yang berbuka pada saat itu tidak mencela kepada orang-orang yang tetap melanjutkan ibadah puasanya. Kemudian dikatakan wa yarawna anna man wajada quwwatan fasama fa inna dzalika hasan. Maka sungguh bagi mereka yang memang mendapatkan kekuatan di dalam fisiknya, kemudian mereka tetap melanjutkan ibadah puasanya, sungguh puasa itu adalah baik bagi dirinya. Wa yarawna anna man wajada dha'fan fa aftara fa inna dzalika hasan. Begitupun bagi mereka yang memiliki keterbatasan secara fisik sehingga mereka tidak mampu untuk berpuasa, maka berbuka tentu juga adalah baik atas dirinya. Jadi artinya ikhwatal Islam, tentu manakala kita dalam safar, manakala kita dalam perjalanan, maka semua kembali kepada kemampuan kita. Walaupun sesungguhnya orang-orang yang safar, orang-orang yang dalam perjalanan, termasuk kategori ahlul a'dar, orang-orang yang memang dalam keadaan udzur. Akan tetapi ketika memang kita masih merasa mampu untuk melanjutkan puasa, sungguh melanjutkan puasa itu baik. Ataupun sebaliknya, ketika kita memang tidak memiliki kemampuan fisik melanjutkan puasa, maka berbuka pun juga adalah baik bagi dirinya. Maka sungguh bagi orang-orang yang dalam perjalanan ini dan ia berbuka puasa, maka tentu adalah sebagaimana firman Allah, "Faman kana minkum maridhan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Barang siapa yang dalam keadaan sakit, kemudian atau dia dalam keadaan safar perjalanan dan ia kemudian berbuka puasa, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka baginya adalah wajib untuk mengqadha, mengganti puasanya pada hari yang lain. Kemudian golongan yang ketiga dan yang keempat ikhwatal Islam adalah yakni asyaikhul kabir wal ajuzal kabirah, yakni seorang kakek-kakek yang sudah dalam keadaan tua renta dan juga seorang nenek-nenek tua yang juga sudah dalam keadaan tua renta. Berkaitan dengan hal ini tentu ketahuilah ikhwatal Islam, maka seorang kakek-kakek ataupun seorang nenek-nenek yang sudah dalam keadaan usia tua renta, akan tetapi masih sehat akalnya, ia belum jatuh ke dalam pikun, maka tentu baginya tetap wajib untuk menjalankan ketentuan syariat agama.
Salah satunya adalah tetap baginya kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan. Karena sesungguhnya Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Raf'ul qalam an thalathin, diangkatnya catatan pena kepada 3 kelompok manusia. Artinya tidak ada catatan baginya. Yang pertama, kata Nabi SAW, yakni anisobi hatta yahtalim, anak kecil sampai dia balik. Kemudian yang kedua, wa'anin naumi hatta yastaiqidha, yakni kepada orang yang tidur sampai kemudian ia bangun dari tidurnya. Dan yang ketiga, wa'anil junun hatta yaqila, kepada orang yang gila atau hilang ingatan sampai ia kembali berakal. Maka sungguh seorang kakek-kakek tua, nenek-nenek tua yang sudah dalam keadaan pikun, maka ia dikategorikan kepada orang yang hilang akal, sehingga tidak diwajibkan untuk menjalankan ketetapan syariat atas dirinya. Akan tetapi ketika akalnya masih sehat, tidak dalam keadaan pikun atau tidak hilangnya akal, maka ia tetap wajib untuk menjalankan ibadah puasa. Akan tetapi kemudian kata Islam, ada orang tua yang memang sudah lemah fisiknya, sudah tidak mampu lagi menahan lapar dan haus ketika di bulan Ramadan, maka tentu bagi mereka tidak wajib ketika ada keterbatasan ini. Itulah kenapa mereka dikategorikan termasuk salah satu min ahlil aqdar, termasuk orang-orang yang memang dibebankan ketetapan syariat akan tetapi terbatas secara kemampuannya, sehingga tidak ada kewajiban bagi mereka untuk melaksanakannya. Kemudian golongan yang kelima dan yang keenam adalah yakni al-mar'atul hamil, yakni wanita yang dalam keadaan hamil, dan yang terakhir adalah yakni ar-radha'ah, wanita yang dalam keadaan menyusui. Itulah keenam ahlul aqdar yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian kata Islam, maka tentu ada konsekuensi yang harus dipenuhi bagi mereka ahlul aqdar ketika memang mereka tidak bisa atau tidak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah pada ayat ke-184. Kata Allah Ta'ala, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ miskin. Dan kata Allah, sungguh wajib bagi mereka orang-orang yang berat untuk menjalankan ibadah puasa. Maka sebagai gantinya kata Allah fidyatun, maka bagi mereka wajib untuk membayar fidyah. Apa yang dimaksud dengan fidyah? Allah katakan ta'amu miskin. Fidyah itu artinya adalah memberi makan kepada orang miskin. Ini yang menjadi catatan penting kata Islam, karena banyak prakteknya di antara masyarakat kita tatkala mengeluarkan fidyah atau tatkala nanti ketika hendak akan mengeluarkan zakat fitri ataupun zakat fitrah, sebagaimana kebanyakan orang mengambil cara yang simpel, akan tetapi boleh jadi perbuatan itu tidak sejalan dengan perintah Al-Quran ataupun boleh jadi tidak merujuk, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Yakni adalah kebanyakan di antara kaum muslimin ada yang membayar fidyah, ada pun yang mengeluarkan zakat fitri dalam bentuk uang. Padahal yang diperintahkan di dalam ayat ini, kata Allah tabaraka wa ta'ala, fidyah itu adalah ta'amu miskin, dengan memberikan makan kepada orang-orang miskin. Begitupun juga dengan zakat fitri ataupun zakat fitrah, yakni zakat yang dikeluarkan oleh para orang-orang yang puasa sebagai pensuci atas hartanya dan atas dirinya, yakni juga adalah at-ta'am al-ma'kul fil bilad, dikeluarkan dari makanan pokok yang biasa dimakan di negeri-negeri mereka. Sehingga tatkala ketika Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ditanya tentang bagaimana hukum orang-orang yang mengeluarkan fidyah, tentang hukum orang-orang yang mengeluarkan zakat fitri dengan uang, maka beliau pun menjawab rahimahullah ta'ala, kata beliau, aku khawatir perbuatan yang seperti itu justru menyelisih sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebagaimana yang aku ketahui, kata beliau, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan untuk mengeluarkan dari jenis makanan pokok yang biasa dimakan di negeri-negeri mereka. Jadi ini catatan pentingnya kata Islam, azanallahu wa iyyakum, maka sungguh keluarkanlah fidyah ini juga adalah dari makanan pokok ya yang biasa kita makan
dan kemudian disalurkan dan diberikan kepada orang-orang miskin. Hadis yang berikutnya kata Islam, an Atha annahu sami'a Ibnu Abbas yaqra'u hadhil ayah. Dari sahabat mulia Atha, sesungguhnya sahabat ini mendengar sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, seorang sahabat ahli tafsir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqra'u hadhil ayah, membacakan ayat ini, yakni membacakan Quran surah Al-Baqarah pada ayat ke-184. Faqala Ibnu Abbas, maka berkata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, laisat bimansukhatin, maka sungguh ayat ini tidak dinasakh, ayat ini tidak dihapus. Ayat ini tetap berlaku secara ketetapan hukumnya. Wa huwa syaikhul kabir wal mar'atul kabirah. Sungguh bagi seorang kakek-kakek tua, seorang laki-laki tua atau seorang wanita tua, la yastati'ani ayyasuma, yang ketika keduanya tidak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa, fayut'imani makana kulli yaumi miskina, maka sungguh baginya berbuka dan sebagai gantinya adalah yakni dengan memberikan makan kepada satu orang miskin setiap harinya, yakni sebanyak jumlah puasa yang ditinggalkannya. Ini perkataan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Begitupun sahabat mulia ini menambahkan dalam kalimat yang berikutnya. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat mulia sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, idza khafat al-hamil ala nafsiha wal murdi'u ala waladiha fi Ramadan. Jika ada seorang wanita yang hamilnya sudah dalam keadaan besar, kemudian dia takut akan keselamatan dirinya, wal murdi'u ala waladiha. Begitupun ada seorang wanita yang sedang menyusui bayinya, yang ia takut akan keselamatan anaknya, dan itu terjadi di dalam bulan Ramadan. Maka sahabat mulia ini mengatakan yuftirani, maka hendaklah kedua wanita ini berbuka puasa. Wa yut'imani makana kulli yaumin miskina, dan kemudian keduanya memberikan makan kepada satu orang miskin setiap harinya. Wala yaqdiyani sauman, dan kemudian kedua golongan wanita ini tidak diperintahkan untuk mengqadha, untuk mengganti puasanya pada hari yang lain. Artinya cukup baginya mengganti puasa yang ditinggalkannya dengan fidyah, dengan memberikan makan satu orang miskin setiap hari selama puasa itu ditinggalkan olehnya. Walaupun khatal Islam tentu ada perbedaan pendapat para ulama fiqih berkaitan dengan hal ini. Ada juga para ulama yang menyebutkan tetap bagi wanita ini untuk membayar fidyah dan juga wajib baginya untuk mengqadha puasanya pada hari yang lain. Akan tetapi ketika kita mencukupkan dengan apa yang disampaikan oleh sahabat mulia ini, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, maka tidak mengapa. Maka boleh jadi ketika ada seorang wanita yang hamil besar, seorang ibu yang sedang menyusui anaknya, dan itu terjadi dalam bulan Ramadan ini, maka berbukalah. Dan tentunya bagi suaminya berkewajiban untuk menggantinya dengan fidyah, memberikan makan kepada satu orang miskin setiap hari sebanyak puasa yang ditinggalkan oleh istrinya. Kemudian khatal Islam azaniyallahu wa iyyakum, berkaitan dengan ukuran kadar dari banyaknya makanan yang harus dikeluarkan bagi para ahlul a'dzar ini. Tentu banyak pendapat dari para fuqaha, banyak pendapat dari para ahlu fikih ataupun ulama-ulama fikih. Maka ada di antaranya yang pertama, umumnya sebagaimana yang sering kita dengar dan masyhur di kalangan kita, ada pendapat yang menyebutkan bahwasannya maka fidyah itu seukuran makan kita setiap hari. Artinya 3 kali kita makan pagi, makan siang, dan makan malam, maka itulah jumlah yang harus dikeluarkan dan diberikan kepada seorang miskin setiap harinya. Ada pendapat yang lain yang kedua, sebagaimana juga disebutkan salah satunya oleh Syekh Fauzan rahimahullahu taala dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Maka ketika beliau membahas tentang hal ini, beliau mengatakan ukuran dari fidyah itu adalah nisfu sa'in minat ta'am, yakni ukurannya setengah sa' dari apa yang kalian makan. Berapa ukuran setengah sa'? Tentu ketika kita lihat
kita mengeluarkan zakat fitri ataupun zakat fitrah, ukurannya adalah sa'an minat ta'am. Ukurannya adalah satu sa' dari makanan yang biasa kita makan, makanan pokok yang biasa kita makan. Dan satu sa' ini diukur oleh para ulama ya kurang lebih 2,5 kilogram atau 3,48 liter, atau ada yang meluruskan menjadi 3,5 liter. Maka untuk fidyah berdasarkan pendapat Syekh Fauzan tadi rahimahullah ta'ala, setengah dari ukuran zakat fitri. Artinya 3,5 liter dibagi 2, ya kurang lebih adalah 1,7 liter. Ini harus dikeluarkan setiap hari kepada satu orang miskin. Itu juga di antara pendapat para ulama fikih. Dan juga ada pendapat yang ketiga yang lain yang merujuk kepada satu riwayat berikut ini yang datang dari sahabat mulia, sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu. Dikatakan dalam riwayat ini, annahu dha'ufa 'anis shaum aman. Sesungguhnya sahabat ini pernah dalam keadaan sakit sehingga lemah fisiknya, dan karena sakitnya ia tidak mampu untuk berpuasa bahkan selama 1 bulan penuh di dalam bulan Ramadan tahun itu. Fasana'a jafnata tharidin wada'a 30 miskina fa ashba'ahum. Kemudian sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ia memanggil dan ia mengundang 30 orang miskin datang ke rumahnya. Kemudian fasana'a jafnata tharid, dia menyiapkan dalam satu gantang bejana besar tharid. Ini tharid adalah satu jenis makanan yang terbuat dari roti yang dihaluskan, yang diremuk, kemudian direndam di dalam satu kuah, atau juga bisa dicampur dengan gandum. Ini tharid, makanan khas orang-orang Arab saat itu. Kemudian sahabat Anas bin Malik mengundang 30 orang miskin datang ke rumahnya. Fa'ashba'ahum, kemudian ia memberi makan kepada 30 orang miskin itu sampai perut mereka kenyang. Jadi artinya ketika merujuk kepada hadis ini, boleh bagi orang yang hendak akan mengganti puasanya dengan fidyah dengan memberi makan kepada para fakir miskin sejumlah hari yang ditinggalkannya dengan ukuran sampai perut mereka kenyang. Boleh dengan cara kita undang mereka datang ke rumah kita, kita berikan sajian, berikan mereka makan berbuka sampai perut mereka kenyang, ya. Ataupun juga boleh kita datangi tempat mereka, kita berikan ya kepada mereka 30 fakir miskin misalnya dengan menyiapkan makan dalam bentuk catering ataupun dalam bentuk yang lainnya, dengan catatan adalah fa'ashba'ahum, sampai perut mereka kenyang. Ada yang bertanya, bolehkah memberikan fidyah makan ini setiap hari kepada orang yang sama? Ya, maka ini boleh. Ya, boleh saja kalaupun memang kita tidak bisa mendapati 30 orang miskin sekaligus, ya maka boleh baginya kita berikan kepada satu orang dan kita berikan setiap hari makan untuknya. Terhitung tentunya sesuai dengan jumlah hari di mana puasa itu ditinggalkan. Ya, puasa itu tidak bisa dikerjakan. Nah, ini di antara ketetapan dan ketentuannya. Ya, jadi sekali lagi khatul Islam azallahu wa iyyakum, yaitu tentang ahlul a'dar, orang-orang yang memang mungkin saja terhalang, tidak mampu dalam keadaan bulan Ramadan ini untuk melaksanakan ibadah puasa, ya maka taatilah setiap perintah Allah dan ketetapan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya untuk menjalankan ketentuannya, yakni dengan menggantinya dengan fidyah. Kemudian yang terakhir, khatul Islam azani Allah wa iyyakum, maka ada sering pertanyaan yang muncul, ada orang tua yang meninggal dunia ketika ia berada di dalam bulan Ramadan. Maka bagaimana konsekuensi ketetapan tentang hal ini? Maka sungguh dalam hadis Nabi SAW yang sahih sudah dijelaskan, ya maka bagi orang tua yang meninggal dunia, kata Nabi, man mata wa huwa shaim fasiyamuhu waliyuhu. Maka barang siapa yang meninggal dunia tatkala ia dalam keadaan berpuasa di dalam bulan Ramadan, fasiyamuhu waliyuhu, maka berpuasa baginya walinya. Artinya bagi walinya ataupun anak-anaknya, maka ia yang menanggung sisa hutang puasa yang memang belum dilaksanakan oleh orang tuanya. Walaupun pada umumnya
kebanyakan di antara masyarakat kita justru langsung menggantinya dengan fidyah. Katakanlah ada seorang tua yang meninggal dunia, dia baru 1 minggu menjalankan puasa. Maka tentu masih hutang 3 minggu sampai selesai, 3 pekan lagi. Kemudian anaknya ya menyiapkan fidyah untuk orang tuanya, memberi makan satu orang miskin setiap hari, dengan sisa kekurangan hari puasa orang tuanya yang tidak bisa dikerjakannya karena telah meninggal dunia. Ada yang berpendapat demikian. Ada riwayat-riwayat hadis tentang hal itu, akan tetapi kata para ulama ahlul hadis, hadis-hadisnya bicara tentang itu dhaif. Maka yang paling sahih, hadis yang sahih adalah sebagaimana perkataan Nabi tadi, fasiyamuhu waliyuhu. Justru walinya ataupun anak-anaknya yakni membayarkannya juga dengan puasa. Artinya ketika tadi orang tua meninggal 1 pekan di bulan Ramadan, maka ia masih berhutang 3 pekan. Maka anak-anaknya lah yang kemudian melengkapi ibadah kekurangan puasanya selama 3 pekan ke depan. Yaitu tentunya pendapat yang lebih rajih, pendapat yang lebih benar berdasarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa menjalankan ketetapan syariat Allah di atas kehidupan kita. Sesungguhnya Allah Ta'ala menurunkan syariat ini kepada kita bukan dalam rangka menyulitkan kita, akan tetapi dalam rangka memberikan kemudahan-kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala menginginkan kepada kita kemudahan, dan sama sekali Allah tidak menginginkan kepada kita kesulitan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah membebani kepada kita tentang syariat ini kecuali di atas kemampuan kita. Bahkan Nabi pun SAW mengatakan, idza atakum amrun fa'tu mastata'tum. Jika telah datang satu perkara perintah kepada kalian, maka jalankan perintah itu di atas kemampuan kalian. Maka kita dilarang oleh Nabi SAW bersikap berlebih-lebihan ataupun sampai melampaui batas di dalam beragama, khususnya adalah berlebih-lebihan atau melampaui batas di dalam kita beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan contoh nyata sikap orang melampaui batas berlebih-lebihan di dalam beribadah adalah ketika mereka beribadah tidak sesuai dengan contoh yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah merupakan salah satu contoh realita di atas kehidupan masyarakat kita tentang orang-orang yang sesungguhnya melampaui batas di dalam menjalankan agama. Cukup bagi kita dengan apa yang telah datang, dengan apa yang telah diwariskan, dengan apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang agama yang mulia ini. Kita ikuti, kita amalkan sesuai contoh dan panduannya. Niscaya kita akan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat, dan niscaya kita kelak akan berjumpa dan berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam alal haud, yakni di telaganya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita tahu tatkala ada orang-orang yang masuk ke dalam telaganya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Allah mengusir orang-orang tersebut. Sampai Nabi SAW berkata kepada Allah, Ya Rabbi ashabi, Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Tuhanku, bukankah mereka ini adalah umat-umatku? Maka apa jawab Allah Tabaraka wa Ta'ala? Ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Ya Muhammad, sesungguhnya engkau tidak tahu perbuatan-perbuatan bid'ah, perbuatan-perbuatan mengada-ada apa yang mereka lakukan sesudah engkau tidak ada. Jadi ternyata yang diusir oleh Allah Ta'ala dari Al-Haud, dari telaganya Rasulullah SAW, adalah mereka orang-orang yang senantiasa melakukan perkara-perkara muhdats, perkara-perkara baru yang menyelisihi agama yang sudah sempurna ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Nabi telah mengingatkan kepada kita, maka jauhilah oleh kalian, waspadalah kalian terhadap perkara-perkara muhdats, perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya perkara yang baru dalam agama itu adalah bid'ah. Fa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu tidak lain tempatnya adalah di dalam neraka.
Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita semuanya dari ketergelinciran yang mungkin saja dilakukan oleh orang-orang yang berlebih-lebihan dan melampaui batas di dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jazakumullahu khairan wa ahsanal jaza. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.